Mas bisa nggak bikinin sistem yang nggak perlu orang kerja di tempat, Mas bisa nggak bikinin sistem yang aku cuman mantau dari sini aja dan lain sebagainya lah ya. Wah itu kayak jadi malah kayak secara tidak langsung ajang scale up kita akhirnya kayak gitu. Orang masih melihat kadang ya kita ngomong klien-kliennya itu masih melihat mereka membeli atau membeli jasa kita itu bukan sebagai investasi. Rata-rata ya sebagai apa ya kayak produk aja yang mereka bisa pakai. Mereka nggak berpikir kadang kadang kita nggak kelewat pikir kayak oh ternyata ini investment loh jangka panjang gitu. Kita sempat ada pengen challenge sendiri lah. Si Min waktu itu masuk ke MLM produk kosmetik. Wow. Kalau aku di insurance. Kayak gitu. Nah, tapi secara konsep kita sama-sama belajar metode penjualannya sebenarnya yang di situ. Ternyata kita matchingin ya akhirnya chemistry itu kebangun sampai hari ini gitu sih. Oke, berarti kamu suka jualan ya orangnya ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Hai Famous Friends, selamat datang di Famous Figure, tempat di mana kita bisa ngobrol santai seputar bisnis, desain, dan masa depan bersama para leader, founder, ataupun para expert di bidangnya. Jika kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa silakan tinggalkan komentar, like, dan juga subscribe atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Oke, nggak terasa ya ini Famous Figure ini udah beberapa episode berjalan. Dan hari ini kita mengundang salah satu teman juga yang masih berkutat di dunia kreatif juga. Langsung aja. Hari ini kita kedatangan Mas Bayu Aditya, CEO dari Intif Studio. Halo Mbak. Suaranya serak gitu. Oh serak ya, lupa belum minum. Oke. Mas Bayu Aditya ya. Atau dipanggil Artek. Betul. Iya. Kenapa Mas kok teman-teman kenapa dipanggil Artek? Iya. Panjang ceritanya, nggak apa-apa ya. Iya dikit aja ya. Nggak sengaja sih sebenarnya Mbak. Dulu saya waktu SMA sih sebenarnya itu sering kayak ikut-ikut community graffiti lah. Kurang lebih kayak gitu. Anak graffiti guys. Ya coret-coret aja sebenarnya. Kayak yang graffiti gimana. Nah waktu itu ada satu teman saya ada namanya community art clinic, terus ada yang namanya art Java crew dan lain-lain. Sehingga waktu itu saya sendiri sih kok aku pengen nih kayaknya bikin satu tim, sedangkan aku ngerasa wah aku punya tim yang cocok nih, teman-teman main sih yang sevisi. Akhirnya aku ngebentuk satu community namanya Art and Technology. Oh beneran dong artinya gitu. Art and Technology. Makanya teman-teman akhirnya dari SMA manggilnya Artek. Nah akhirnya gitu. Oke. Ceritanya dari situ awalnya. Berarti nama kan doa ya Mas. Berarti kerjanya nggak boleh jauh-jauh dari Art and Technology. Ternyata intuisi itu bukan doa lagi. Iya. Intuisi gitu. Gimana lagi sibuk apa sekarang Tek? Sibuknya ya waduh. Yang jelas ngerjain project lah Mbak. Sama kayak teman-teman yang lain lah. Kita nyebutnya sih Intif sendiri mungkin Creative Tech Studio ya. Kalau kita sih sekarang lagi focusing pasti ngerjain project itu yang utama. Terus kita ada ngembangin sub bisnisnya. Ya itu ada beberapa lah. Cuman karena ada 1-2 hal kita on hold, kita fokus sekarang lagi di project sama ada kita ngembangin satu community untuk ujung-ujungnya sih untuk kita cari talent khusus untuk IT. Dan itu kita udah kerjasama sama beberapa SMK yang ada di Surabaya kayak gitu sih. Oke, menarik tuh. Nanti kita kupas lebih lanjut ya. Boleh. Tapi ceritanya gimana nih kamu kecemplung ke dunia teknologi atau memang dari dulu sebenarnya? Ini lucu sih Mbak, ceritanya insidental sebenarnya. Jadi awalnya itu kan aku basicnya kuliahku di Ilkom. Nah teman-temanku banyak yang main di dunia PH sebenarnya. Aku mulai nyemplung di
dunia kreatif itu sebenarnya mulai tahun 2014. Waktu itu aku diajakin sama salah satu partner, mantan partner lebih tepatnya. Terus kita ada ngumpulin teman-teman dari ITS, dari Petra dan lain-lain. Akhirnya kita bentuk satu community. Kita waktu itu belum ada sebutan tertentu. Ya kita pokoknya ngerjain aja lah, entah itu sesimpel after movie, wedding dan lain-lain. Nah sampai suatu ketika perjalanan sudah sampai di 4 tahun di 2018. Nah itu udah mulai banyak project dan lain-lain. Tapi di 2018 akhir itu kita sedikit ada beda pandangan. Bukan crash ya, maksudnya kita tidak ada crash sama sekali di sini. Gitu. Betul, bertumbuh dan kita ada sedikit beda pandangan sih di sini. Nah, untungnya kita masih sampai hari ini pun suportif sih. Akhirnya waktu itu ada partner saya yang saat ini, ya saya sebut saja lah namanya Mas Firman. Sebut saja Min. Ya sebut saja Min lah ya, mungkin banyak yang udah tahu juga. Ya ini Min waktu itu ngajakin saya gimana kalau misalkan kita bikin sesuatu yang beda nih dari circle-nya kita kayak gitu. Diskusi akhirnya kita ikut di salah satu kompetisi waktu itu, kompetisi startup yang diadain oleh kalau nggak salah Bank CIMB. Nah waktu itu kompetisi startup, cuman kita murni nih, kita tidak punya sama sekali basic IT. Balik lagi karena kita backgroundnya komunikasi, gimana ini caranya. Nah tapi waktu itu saya sama Mas Firman mikirnya ya udahlah coba aja, orang ini cuman ide aja gitu kan, yang di propose itu hanya ide gitu. Ternyata dapat respon positif. Waktu itu akhirnya kita lolos di kualifikasi. Kita random aja cari tim dari mana, dari LinkedIn. Nah jujur kita nggak tahu nih technical spec yang harus kita sesuaikan, lalu untuk membangun sebuah tim IT yang settle itu seperti apa. Akhirnya kita comotlah salah satu kenalnya dari LinkedIn, itu anak SMK 1 yang kita lihat waktu itu, ya karena kita awam juga di dunia IT saat itu, kita melihat wah anak ini cukup potensial nih untuk kita bisa gandeng gitu. Akhirnya kita ngobrol, kita ketemulah di warung, kita diskusi dan lain sebagainya. Akhirnya kita bikin semacam kayak prototipenya, lalu kita submit ulang dan akhirnya lolos sampai waktu itu ke Malaysia. Waktu itu ke Malaysia dan kita dapat penghargaan. Singkat cerita penghargaan itu berupa fresh money. Nah fresh money itu sebagian kita terjunin untuk nge-build Intif ini, ceritanya sih gitu. Idenya apa waktu itu? Idenya itu sebenarnya simple sih. Waktu itu sih si Min sih waktu itu ngelihat pengen ngontrol pengeluaran untuk teman-teman anak-anak yang SMA, sekolah-sekolah. Kan orang tua kan dulu kan lack of control ya. Jadi misalkan dia kasih uang berapa tapi dia nggak tahu nih jajannya apa kayak gitu-gitu. Nah pengennya kayak bikin satu, kalau yang mungkin sekarang banyak yang kita sebut sebagai QR, QRIS dan lain-lain. Bikin yang seperti itu. Barcode cuman gitu. Ya konsepnya sih kayak gitu ya, POS, konsepnya POS. Nah fungsinya untuk tracking di kantin-kantin sekolah. Nah tujuan lebih detailnya apa itu sebenarnya untuk kita crawling data sih. Crawling data, jadi kan untuk pembeli-pembeli itu kan ada yang spendnya berapa. Nah itu ya samalah sama POS-POS pada umumnya. Tapi ada satu hal yang menarik itu, jadi kita waktu itu kepikiran, ini kayaknya kalau anak sekolah kan masih rentan sakit ya biasanya. Nah data-data itu rencana sih kita olah dan kita kerjasamain sama insurance waktu itu. Untuk ini loh pembelian jajan di sekolahnya itu se-ekstrim ini misalkan kayak gitu. Nah bisa nggak ditawarin atau insurance dan lain-lain. Konsep dasarnya seperti itu. Tapi in the end kita memilih untuk tidak melanjutkan. Karena di saat tahun 2018 waktu itu memang kita baru-baru dalam tanda kutip demam startup sih waktu itu. Waktu itu masih demam startup dan kita tahu hanya ada beberapa nama yang saat itu kita kenal ya, salah satunya Gojek lah. Kalau dibilang Gojek adalah salah satu pemicu kami sih enggak juga, karena kita cara mainnya beda waktu itu cara mainnya. Cuman kita ngelihat aja ada potensi di sini gitu.
Nah akhirnya kita milih ya udah deh, daripada kita nge-build sesuatu yang emang kita harus gali dari awal dan kita bener-bener nol dalam waktu itu kayaknya mending kita build satu apa istilahnya, kalau mungkin gampangannya sih software house awalnya. Software house karena di sini tujuan utama kita bikin ini sebenarnya kita pengen mecahin solusinya orang-orang yang kesusahan dalam controlling apapun ya, controllingnya, baik itu controlling keuangan, lalu inventory, lalu SDM dan lain sebagainya. Karena kan core-nya sebenarnya kan Intif sendiri itu pengennya menekan operasional tapi meningkatkan penjualan juga. Nah salah satu contohnya yaitu dengan kita membuat suatu apa ya, fitur tertentu atau satu platform atau suatu sistem yang emang mendukung suatu unit usaha kayak gitu sih kurang lebih gambarannya waktu itu. Nah berarti kan background kamu kan di komunikasi ya. Betul, pada saat itu maksudnya istilah-istilah di dunia teknologi itu kan juga banyak banget dan baru tuh, asing dan awam ya. Iya, kenapa kok maksudnya instead of dari segala range bidang gitu ke teknologi ya. Teknologi. Nah, jujur karena aku sama si Min ini tadi itu sudah terbiasa dengan ritme usaha dari SMA. Waktu dulu SMA kita sering banget lah, entah itu awalnya kita main sablon, terus kita jualan kopi, kita mainin apalagi, bahkan waktu itu saya sempat ikut kayak MLM juga, dia juga ada di MLM, jadi kita nge-build satu relasi sendiri-sendiri lah waktu itu. Nah terus kita mikirnya sebenarnya waktu itu kalau misalkan kita seriusin untuk yang di dunia PH ya cukup menjanjikan sebenarnya, cukup dengan demand yang saat ini ya apa-apa konten kan. Nah tapi kita mikirnya banyak lah, dari segi banyak hal kita mikir yang paling objektif. Jujur karena kayak di industri kreatif yang pernah aku temuin itu kan kebanyakan emang peran subjectivity itu cukup tinggi kadang kan, baik itu visual, audio dan lain-lain, meskipun kita pasti bisa diobjektifin gitu. Nah tapi kalau yang bisa aku terima dan si Min terima itu ya sistem ini yang paling objektif gitu. Kenapa? Karena ketika sistem itu error ya udah berarti dia tidak bisa menampilkan informasi yang kita harapkan. Tapi ketika sistem ini tidak error, ini bisa menjadi solusi gitu untuk ya udah pasti gitu. Misalkan let's say kita ngomong contoh lah kayak hitung-hitungan POS gitu ya, kita bikin POS gitu kan udah pasti perhitungannya apa, keluarnya berapa, dan exact itu gitu ya. Betul, pasti. Jadi kayak kita mikirnya kenapa nggak yang pasti-pasti aja gitu. Dari segi ininya sih itunya sih yang kita kedepanin gitu. Oke. Nah berarti di awal itu cuman berdua aja sama Min atau sebenarnya sih in principle iya. Sebenarnya waktu itu kita build satu tim ya namanya awal-awal ya, maksudnya kita tahun 2019 awal itu benar-benar kayak cuman 5 orang, tapi dalam 5 orang itu kita masing-masing punya peranan sendiri ya. Ada yang focusing di kalau bahasa kerennya sekarang sih CTO mungkin ya, teknologi officernya, ada yang marketingnya dan lain-lain. Cuman sering berjalan waktu, karena mungkin waktu itu kita juga karena kita juga kurang begitu memahami cara bermain digital things ini gitu, jadinya kita kayak mundur satu-satu nih orangnya. Itu menurutku pribadi sih wajar, itu pilihan mereka dan mereka ini memilih opsi yang lebih pasti karena stability juga. Betul, sustainnya mereka juga untuk kesejahteraan mereka juga. Sedangkan waktu itu kita ada klien cuman ya mungkin kayak cuman bikin website kompro gitu aja. Nah cuman waktu itu aku sama Min mikirnya sih kayak kalau misalkan ini kita jalan berdua aman gak ya, sedangkan kan kita basically bukan dari orang IT gitu. Karena kita sudah terbiasa mencoba dan mengulik bisnis yang sebenarnya tidak 100% relate dengan apa yang kita pelajari, itu ya akhirnya ya udah gas aja gitu. Intinya gas aja sampai ketika akhirnya kita
mutusin untuk awalnya freelance gitulah. Sampai akhirnya yaudah kita bikin suatu legalitas di 2019 Maret waktu itu. Dari legalitas itu kita akhirnya pelan-pelan nyari tim. Berarti di legalitas juga cuman berdua? Cuman berdua, murni sampai hari ini. Berarti pun emang berdua. Ganda putra dari dulu ya? Ganda putra kita buat maut Chemistry-nya lah. udah ini ya. Benar kita dari SMA itu sering banget lah kita saling punya ego masing-masing gitu kan. Makanya kan kita sempat ada pengen challenge sendiri lah. Si Min waktu itu masuk ke MLM produk kosmetik. Wow. Kalau aku di insurance. Kayak gitu. Nah, tapi secara konsep kita sama-sama belajar metode penjualannya sebenarnya yang di situ. Ternyata kita matchingin, ya akhirnya chemistry itu kebangun sampai hari ini gitu sih. Berarti kamu suka jualan ya orangnya ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Bisa bilang kayak gitu. Terus di awal-awal tadi begitu udah mundur satu-satu terus counterbacknya gimana tuh? Nah, counterbacknya itu ketika kita waktu itu ada kejadian yang unik sih sebenarnya, iseng banget. Jadi waktu itu kita ada DM di LinkedIn. Waktu itu kita murni ya cari klien itu karena waktu itu kita kurang dari segi relasi dan apalagi brand kita nggak sama sekali dikenal. Akhirnya kita iseng deh coba kita connect orang LinkedIn gitu. Yang kita connectin juga yang menurut kita decision maker lah gitu, entah itu manajer atau bahkan direkturnya sekalipun. Dan suatu ketika kegiatan iseng itu direspon baik oleh, kalau nggak salah waktu itu Pak Hermanto Tanoko. Waktu itu kita DM, entah itu yang ngebales memang beliaunya, iya, atau sekretarisnya atau siapanya, sekretarisnya itu siapapun, kita direspon baik waktu itu. Direspon baik, gimana tuh? diundang kita untuk pitching on the spot gitu. Jadi kita bener-bener kosong, tapi kita waktu itu emang gini sih, kita waktu nawarin sesuatu itu kita nggak cuman aku bisa bikin IT loh, aku bisa bikin sistem, enggak, tapi kita bener-bener analyze dulu kira-kira kalau misalkan kita ngechat orang ini, let's say brand Avian gitu ya, chat tadi itu kira-kira apa ya yang mereka butuhin dengan kebutuhan teknologi ini gitu yang sekarang lagi masif gitu. Oh, kita bikin AR gitu misalkan. Nah, kita bikin tuh konsep. Bener-bener konsep, kita tidak ada prototyping, bahkan tim aja nggak ada kan. Jadi, ide berarti ya? Murni ide, kita sama menerapkan konsep yang kita lakukan di waktu kita lomba. Kan itu kan cuma ide basicnya kan, tapi direspon baik. Nah, kita mengulang fase yang menurut kita ini layak untuk divalidasi lah, masalahnya kan seperti itu. Nah, ternyata suatu ketika seminggu kemudian kita diundang ke sana, responnya sangat baik. Dan ya balik lagi ya, presentasi di depan Pak Hermantonya? Waktu itu enggak sih, cuman sama head of marketingnya kalau nggak salah. Waktu itu siapa ya, saya lupa sih. Terus direspon baik, dan waktu itu bener-bener kayak kita gemeter. Maksudnya gemeter itu ini kita nggak pernah bikin, hanya berdua. Kita nggak pernah bikin sebelumnya prototypingnya seperti apa. Kita murni hanya tahu bahwa ini tuh bisa, secara logika ini bisa, ya harusnya bisa gitu. Kenapa nggak, kita tinggal mikir produksi belakangan lah. Ya udah, akhirnya dari situ kita dapat panggilan kedua, panggilan ketiga kita assign kontrak, dan dari situ counterback kita sebenarnya. Wah, berarti ini kita nggak ada tim aja loh, kita bisa dapat gitu. Satu lagi validasi. Betul, gitu ya? kita dapat validasi gitu. Akhirnya dari situ ya udah kita langsung nge-build tim gitu. Ya walaupun bongkar pasang ya Mbak, pasti ya kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Berarti kan lah untuk generate ideas tuh udah jago ya. Nah, habis itu kan setelah itu kan tentang produksi dan segala macam tuh. Betul. Another challenge kan. Itu gimana caranya untuk merealisasikan ide yang udah ada ini untuk jadi nyata tuh gimana tuh? Ya, nah itu sebenarnya juga challenge yang itu kayak suatu mandat yang harus kita laluin kan. Orang kita udah assign, masa iya kita udah di DP nih misalkan, masa kita mau lari kan, enggak juga. Jujur waktu itu kita ada dilema Mbak. Dilema itu dalam artian gini, kita waktu itu bener-bener mikirnya kayak ya udah gimana caranya project ini jadi tapi kita nggak usah mikirin profit dulu. Kayak gitu. Tapi ternyata ya balik lagi, mungkin karena kebiasaanku dan si Min ini selalu based on profit gitu ya. Ternyata di sela-sela kita
produksi itu ternyata ada banyak relasi yang kita temuin yang ternyata bisa ya kayak gini, bisa kita akalin jauh lebih light versionnya dan lain-lain, dan itu terlihat ideal masih kayak Maksudnya gitu. light version tuh gimana? Light version itu seperti kayak kita bikin seolah-olah itu prototype, tapi sebenarnya di mata klien itu nggak prototype. Maksudnya kayak ya kita bikin kayak apa ya? Ya light versionnya gitu lah. Iya. Fungsinya untuk menekan cost sebenarnya waktu itu, karena kan kita butuh modal tuh ya, jujur awal-awal kan kita modal hanya dari yang tadi. Dan kan yang dipakai human resource kan. Nah benar, apalagi human resource. Iya. Dengan ketidaktahuannya kita mengenai resource yang berhubungan dengan teknologi, ya kita kan otomatis gambling nih, dalam tanda kutip gambling. Beneran bisa nggak ya ini orang gitu, beneran bisa. Sampai akhirnya kita bener-bener mencar, Min ke ITS, aku ke ya universitas-universitas lain yang kita anggap possible. Akhirnya kita nemuin lah bibit-bibit dengan apa yang kita pelajarin, dan waktu itu bener-bener aku sama Min di titik yang waduh ini kita kalau nggak bener-bener bisa, paling nggak tahu lah ya secara logika teknis itu gimana, kita bisa ketipu nih sama si research ini tadi. Dia Kan lebih kita nggak pintar tahu. daripada kita. Benar, dan aku mewajarkan itu ketika ada case yang tiba-tiba nanti kita tipu. Tapi karena ya semangatku waktu itu sama Min, kita loh dulu jualan sablon, kita nggak bisa sablon. Kita jualan kopi, kita nggak bisa kopi, ya laku-laku aja. Nah ini masa IT kita nggak bisa. Toh ya sekarang sumber kan udah banyak banget kan, apalagi Google dan lain-lain tuh udah banyak banget. Yaudah dari situ akhirnya kita belajar. Kita hanya butuh waktu pending itu selama 2 minggu. Waktu pending timeline itu selama 2 minggu, setelah itu running well. Itu sekitar project itu cukup lama sih, karena memang banyak sih, itu 1 tahun sih. Kita bikin mobile apps, kita bikin augmented reality, kita bikin websitenya juga, jadi integrated gitu. Gitu sih Mbak. Terus nextnya untuk akhirnya dapat another clients to another. Nah, entah kenapa juga waktu itu kita mikirnya kan, karena waktu itu ini kita mikirnya kayak ini biggest project nih. Karena sebelumnya kita cuman ngerjain project company profile UMKM, lalu company profile ya usaha-usaha yang bisa dibilang startup juga gitu. Tiba-tiba ini perusahaan yang kita kenal gitu ya, nasional gitu. Wah ini gak main-main nih. Gak main-main kan, karena kita merasa keseriusan ini gak main-main. Akhirnya di tengah-tengah kan kita mikir berarti semakin tervalidasi lagi gitu. Berarti ini kita harusnya bisa dong menjamah yang sekelas ya let's say Avian tadi gitu. Walau hanya kita nggak punya apa-apa dalam tanda kutip, udah kelas korporat gitu ya. Betul. Sampai akhirnya ya waktu itu salah satunya word of mouth. Word of mouth. Kita punya relasi juga. Waktu itu kan gini ya, keuntungannya kita adalah dalam circle-nya kita itu bisa dibilang yang paling IT. Circle kita kan ya visual gitu ya, branding, design, terus produksi video, wedding dan lain-lain. Nah, akhirnya kita mikirnya coba deh kita tawarin ke teman-teman dekat, siapa tahu ada orang tuanya yang kerja di mana, atau siapa yang bisa kita ajakin bareng ya, nanti sistemnya ya kita referral aja deh kayak gitu-gitu. Ternyata direspon baik. Nah waktu itu tahun 2019 entah kenapa kita merasa kayak ternyata orang-orang, ya aku nggak tahu ya waktu itu bener atau enggak, tapi selama aku ngejalanin project dan ngedapetin project, sebenarnya khususnya orang Surabaya dan sekitarnya itu sangat-sangat kurang teredukasi dengan baik untuk teknologi gitu. Jadinya kita gitu ya. Benar, jadinya kita masuk itu sebagai ya mengedukasi juga plus kita ngasih solusi kayak gitu. Nah, ternyata banyak respon yang oke, dan basically sebenarnya yang kita obrolin itu jujur itu bukan melulu soal IT-nya sih. Jadi ketika kita ngomongin soal IT itu mungkin ya bagi pandangan para pemilik usaha, mereka tutup mata lah. Tapi bagaimana peranan IT ini dan bagaimana kita bisa menginterpretasikan maksud dan tujuannya mereka untuk membuat sistem untuk mengefisiensikan produksi mereka, itu yang
direspon positif. Nah karena itu juga kita flashback, karena kita suka banget kan waktu itu waktu aku di insurance, Min di produk kecantikan kan otomatis juga relasinya kan banyak, dan itu kita sering banget kayak sharing-sharing soal bisnis-bisnis. Either bukan kita ngejual, tapi kan minimal kita mikirnya kita bisa dapat sumber dari manapun kok kalau kita mau belajar. Bener, ada maunya. Bener. Contoh relasi itu tadi ya, itu secara nggak langsung, loh iya ya dulu aku pernah diskusi soal produksi ini nih, ini kurang lebih kayak gini. Itu jadi basicnya kita untuk kita maju ke klien. Nah sedangkan kalau misalkan kita ngomong psikologi klien, ketika klien ngomong ke orang IT yang mungkin bener-bener IT rata-rata kan ntar diterusnya jadi formula gitu. Iya bener, kan agak susah menerima tuh. Nah untungnya kita ini hybrid nih, maksudnya ya justru kita minim di IT, tapi kita tahu nih proses manajemen bisnisnya seperti apa. Dari situ kita bisa dapat meyakinkan, memvalidasikan bahwa oke, ntar kamu kalau proyekan nama kita tenang aja, ini beres bos, kayak gitulah kurang lebih. Gitu sih. Iya karena ini mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau kalian berkunjung ke websitenya Famos itu ada tangan dinginnya Intif di situ. Oh iya benar. Dan jadi kayak di situ aku juga ngerti kayak proses apa sih namanya untuk mentranslate kegiatan di kantor. Betul. Diakomodasi oleh teknologi itu juga butuh logik ya. Betul. Jadi kayak benar-benar apa yang kita lakuin secara manual itu harus bisa tertranslate lewat sistem, dan betul. Prosesnya panjang sekali. Dan ya apa ya, serunya gini kan, kita kan nyebut Intif ini Creative Tech Studio, ada term kreatif ada term teknologi gitu. Nah kreatif sendiri ini mungkin yang kita maksud bukan kayak kreatif yang reverse to estetik, visual atau enggak. Sebenarnya kalau kita tarik secara garis besar, kreatif itu ketika kita bisa kasih solving problems dengan cara kita dan mereka sepakat, itu udah kreatif sebenarnya. Nah, term itu sih sebenarnya yang kita kayak, karena gini, kita sih ngelihat kayak kenapa kita akhirnya pakai term kreatif tech ya, karena ternyata kegiatan yang kita lakukan itu cukup kreatif, yang biasanya orang nggak kepikiran, ternyata bisa loh diteknologikan. Nah kurang lebih kan kayak gitu ya konsepnya. Nah akhirnya lahirlah konsep kreatif tech. Jadi kita ngomongin kreatif itu sudut pandangnya bukan mengerucut ke hal-hal yang berkaitan dengan visual yang estetik atau sesuatu yang proporsional atau apa, tapi lebih mengarah ke problem solvingnya gitu. Sekreatif apa sih kita bisa ngejawab permasalahannya si klien melalui teknologi. Akhirnya itu pun juga pakai nebak dengan kebiasaannya user ini nanti akan gimana. Dan segala benar. Ya contoh ketika kita juga ya kerja bareng teman-teman Famos, sering banget kan kita nemuin satu hal yang memang ini ternyata bisa ya diginiin. Ini kita banyak banget adjustment ya di tengah-tengah gitu. Itu hal wajar sih menurutku. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyepakatinya kayak gitu kan, sampai akhirnya ini ternyata untuk divisi manajemen bisnisnya oke, operationnya oke, ya udah kita sistem IT-nya bikinin kayak gini nih. Ya udah it's clear gitu, berarti kita ngejawab solusi kayak gitu sih. Tapi kan satu hal mungkin yang beda sama desain ya, kalau kita ngerjain satu project gitu misalnya, anggaplah kayak video nih selesai, ya udah selesai kan, nggak ada masa maintenance dan segala macam. Berarti kan Intif itu ngejalin relation dengan klien itu tahunan. Betul. Itu sulit nggak sih? Nah ngomong-ngomong itu memang hal yang kalau dibilang sulit sih ya itu harus dilaluin memang. Ibarat gini, kita bikinin suatu produk nih untuk klien ini pakai. Lalu klien ini kesusahan nih kalau misalkan nanti ada penyesuaian di tengah-tengah, either bukan penambahan fitur ya, maksudnya misalkan ternyata datanya udah banyak, kita perlu optimalkan nih. Mereka tidak punya tenaga IT nih. Ya udah, kita kasih solusi ya berupa maintenance itu tadi. Tapi aku Intif Studio sendiri itu selalu di awal banget selalu bilang, kita tidak mengharuskan untuk
maintenance di kita, karena kita membuat suatu sistem itu harapannya bisa diteruskan oleh orang lain, kayak gitu. Ya pasti ribet, maksudnya orang lain ketika nanti ngeliat, wah aku mending bikin aja dari nol, bikin ini. Padahal sebenarnya kalau kita tarik lagi sebenarnya ribetnya itu cuman di awal doang. Ya paling 1 minggu lah kita mempelajarin bahasanya sih source code ya, bahasanya source code dan dokumentasinya. Tapi setelah itu bisa ya sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh siapapun gitu. Nggak yang kayak mungkin model bisnis kita juga berbeda dengan yang produk jadi ya SaaS, yang jadi software as a system gitu ya. Oke, itu jadi kayak udah selesai itu pakai Udah udah komprehensif gitu ya, Iya, nggak ada masa betul. jangka panjangnya bongkar pasang gitu lagi. Dan kita juga bongkar pasangnya itu lebih fleksibel daripada yang maksudnya sifatnya yang kayak subscribe. Maksudnya produk-produk lain. Ya itu dan lebih customize ke kebutuhan perusahaannya kan. Pasti itu customize banget sih. Banyak sih, maksudnya dari klien-klien kita itu kita kan sering ini ya tanya ya, maksudnya kayak kenapa sih nggak pakai ya let's say sebut saja si A, si B, si C yang ya, memang settle. Kan ya? Maksudnya entah itu sistem ERP-nya atau sistem POS-nya atau aplikasi yang lain. Jawaban mereka cuman simple sih, seberapa bisa mereka mengikuti dinamika kebijakan yang ada di perusahaan kita kayak gitu. Nah itu yang akhirnya oh ya udah Intif ini berarti salah satu alternatifnya mereka gitu aja sih. Benar gitu. Okay. Ini banyak sebenarnya pertanyaannya, yang mana dulu ya? Monggo. Nggak, karena kan soalnya Famos ini kan juga bertransisi kan ke teknologi juga gitu loh. Jadi itu kayak ya berusaha untuk adaptif dengan situasi juga kan. Betul. Nah mungkin yang pertama nih Teh, gara-gara udah cerita tadi itu ya, di 2019 tuh, itu kan juga awal-awal pandemi tuh. Nah mungkin di tamu-tamu aku yang sebelumnya tuh kebanyakan pasti kita ngerasa dampaknya nih pandemi, ya kan? Betul. Nah tapi kan kita ngerasain banget nih teknologi masuk pada saat pandemi itu kayak bombastik gitu. Iya. Nah itu gimana tuh dampaknya, pasti kan berbeda nih kalau di Intif. Ya, sepakat sih Mbak. Jadi memang kalau kita ngomongin soal usaha yang konvensional, ya majority lah ya, kita ngomong 90% pasti kena dampak yang tidak kita harapkan gitu. Tapi berbalik dengan Intif, di 2019, 2020 awal ya, setahun kita jalan, kita kan udah nyusun portofolio tuh, udah dapat lumayan portofolio. Ternyata pandemi datang, kita mikir, kira-kira kalau misalkan ini pandemi, apa yang terjadi di dunia ini, di dunia usaha kita ya. Ternyata 180 derajat berbalik dong. Kita malah diserang banyak pemilik usaha gitu. Ya kayak, mas bisa nggak bikinin sistem yang nggak perlu orang kerja di tempat, mas bisa nggak bikinin sistem yang aku cuman mantau dari sini aja dan lain sebagainya lah ya. Wah itu kayak jadi malah kayak secara tidak langsung ajang scale up kita akhirnya kayak gitu. Ajang scale up kita bahwa waduh ini permintaan, apalagi aku dan Min ini orang yang gas gitu, maksudnya lihat dikit peluang bisa basicnya ya palu gada kan emang, cuman kita ngeliat kayak kita masih bisa take responsibility kok atas ini gitu. Jadinya kita kayak ya udah ambil otomatis project numpuk, orangnya siapa ini yang ngerjain kan gitu kan. Itu dia. Ya udah dari situ akhirnya masif juga kita waktu itu hiringnya, walaupun tidak 100% kita fully in-house-in semua, enggak. Kita tarik satu, cocok, kita tarik lagi satu, cocok lagi, kita tarik satu, dan sampai hari ini metodenya seperti itu sih. Nah itu yang kadang orang lain mikir kayak wah ini si Intif ini ya mentang-mentang teknologi ini rekanan dari Bill Gates ya, kok bisa ya, kan dulu ada isu-isu yang tertentu ya soal pandemi yang ya nggak usah dibahas lah, mungkin itu kayak gitulah. Jadi kayak wah ini kok tahu ya ada kayak gini gitu. Ya akhirnya justru dari situ itu kita banyak banget belajar skema-skema bisnis, skema-skema, oh ternyata ada ya yang orang yang membutuhkan fitur atau platform atau jasa yang seperti ini kayak gitu. Semakin memvalidasi kita dong kayak gitu. Ya udah dari situ makin kita kayak pede aja dah jalan sampai hari ini kayak gitu. Dan
that's leads me to another question. Berarti kan sebenarnya nih ya, dengan apapun request dari klien tuh bisa Intif lakukan. Berarti kan sebenarnya SDM di Indonesia atau di Surabaya deh gitu, di Jawa Timur deh, itu kan luar biasa dong. Betul. SDM IT-nya nih. Betul. Nah, ngomongin soal SDM IT itu, waduh, kalau kita bilang Indonesia ya, aku nggak tahu ya, mungkin kalau kita reverse to India, yang kita tahu di situ adalah source of teknologi juga, gitu, itu sangat apa ya? Menurutku cukup kompetitif sih, Mbak. Maksudnya cukup kompetitif tuh gini, contoh. Bisa diadu gitu ya? Bisa diadu banget. Contoh, banyak banget tim yang dari Intif itu mungkin tidak dalam lulusan yang universitas, tapi lebih ke SMK gitu. Karena mereka secara productivity itu, wow, itu tinggal disetir aja sebenarnya kan, tinggal disetir dan kita kasih pemahaman. Ya bener-bener ready to work berarti ya. Ready to work, dan yang mencengangkan adalah, waduh, ternyata yang kita anggap IT itu serumit itu dulu itu, tapi ternyata ketika kita terjun, balik lagi, IT itu adalah media sih Mbak sebenarnya. Sama kayak kita ngomongin sosmed ya, ngomongin video, ngomongin konten, itu kan media aja sebenarnya. Basicnya adalah selama logic di operation kita oke, di bisnis kita oke, finance kita oke, itu bisa kok diterapin di IT gitu. Mau bentukannya kayak gimana, yang penting, makanya tadi itu balik lagi ya, saya tarik ke pertama kali Intif ada karena ide bisnis. Balik lagi berarti kan ternyata yang divalidasi adalah ide kita gitu. Bentukannya IT-nya kayak gimana, ya pasti mereka tutup mata sebenarnya. Teknologi hanya sebagai membantu kita untuk memperjelas maksud dan tujuan operation yang ada di bisnis kita punya, kayak gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Dan tapi, SDM-nya oke banget gitu. Oke, dari SDM oke, dari ide oke. Nah, bukan market deh. Kliennya sendiri ready nggak sih? Maksudnya secara ya. dana juga, terus secara praktikalnya. Betul. Itu kan sulit juga kan. Maksudnya kayak orang tua kita aja kan sulit untuk adaptasi dengan apps itu kan. Gimana? Itu 100% valid sih Mbak. Itu yang terjadi di, aku nggak tahu ya, aku ngomong skopnya Indonesia aja ya. Kebetulan Intif juga handle beberapa klien yang dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah itu kita ngelihat kan, secara nggak langsung menilai kan pemahaman mereka terhadap meleknya teknologi itu ya sebenarnya menurutku belum 100%. Nah itu yang jadi kendala kita juga sebenarnya untuk kita bisa running di dunia IT ini. Kayak gitu. Jadi kayak, waduh, banyak banget sih Mbak pertimbangan yang harus kita pertimbangin ketika kita bahkan kita mengambil project pun ya, jujur kadang kita itu agak selektif terkadang. Kalau memang ini udah maunya banyak tapi dia nggak melek teknologi juga, mungkin kadang kita akhirnya yang mundur. Maksudnya mundur itu dalam artian daripada nantinya kita menyusahkan mereka gitu. Takutnya kita nih yang salah tangkep nih. Nah jadi challenge-nya juga ya pasti dana ya Mbak ya. Jadi gini, orang masih melihat kadang ya kita ngomong klien-kliennya itu masih melihat mereka membeli jasa kita itu bukan sebagai investasi. Rata-rata ya sebagai kayak produk aja yang mereka bisa pakai. Mereka nggak berpikir kadang kadang kita nggak kelewat pikir kayak, oh ternyata ini investment loh jangka panjang gitu. Either nantinya teknologi pasti berkembang kan Mbak. Itu bisa di-upgrade, bisa di-update, dipindahkan source code-nya, diperbarui. Tapi kan yang penting kan proses ini sudah dimulai dulu kayak gitu. Nah, ya itu sih yang kadang mereka pertimbangkan, kayak mikirnya, aduh ini terlalu mahal Mas, ini terlalu nggak worth nih Mas, ini terlalu ini. Ya mungkin aku rasa tidak hanya Intif Studio aja yang kayak gitu. Mungkin kayak teman-teman di dunia agensi yang lain merasakan hal yang sama kayak gitu. Cuman yang in practicalnya Intif lakukan saat ini dan temui mostly kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya pandemi itu ya 75% merubah mindset sih. Sejujurnya iya. Jadi kayak yang awalnya
kita ngerasa teknologi itu kayak berat banget gitu ya untuk dilakukan. Ya akhirnya sesimpel gini deh. Sekarang orang yang dulunya HP cuman SMS Nokia sekarang ada WhatsApp. Betul. Dipaksa kan akhirnya untuk berpindah gitu Iya, kan iya, akhirnya. iya. Ya kayak gitu. Kurang lebih pandemi itu justru jadi jalan untuk kita bisa memaksa orang untuk bisa ya aware terhadap kebutuhan itu. Kayak gitu sih, Mbak. Tendensi pasar di Surabaya deh atau Di Surabaya ya. di Indonesia lah ya. Biasanya tuh seperti apa sih karakternya? Maksudnya rata-rata demand-nya orang-orang nih kayak gimana sih? Butuh teknologi yang kayak gimana sih? Ya berarti ngomongin demand dan probability-nya ya, maksudnya kemungkinan yang akan terjadi dengan kebutuhan sistem demand yang mereka pengen kan ya. Macam-macam kan? Betul, IT kan betul. Banyak banget sih. Iya. Ya IT sendiri sih ya untungnya juga ya IT itu fluid banget sih Mbak, bisa masuk di segala hal. Nah kalau secara demand sebenarnya ya karena kita basicnya B2B, proses bisnis kita kan B2B nih. Apa yang dibutuhin sama bisnis itu sebenarnya kan yaitu tadi dua hal yang saya sempat sampaikan, itu efisiensi produksi atau peningkatan penjualan. Dua hal ini itu kalau kita breakdown lagi itu ada banyak. Efisiensi contohnya apa? Kita bikin sistem ERP nih. Nah, sistem ERP ini itu apa, Tek? Oh ya, ERP ya. ERP itu Enterprise Resource Planning. Gampangannya bahasa awamnya adalah sistem informasi perusahaan yang untuk controlling hulu ke hilir. Oke, kayak dashboardnya ya? Betul, kayak misalkan aku ambil barang di vendor A nih, ke tracking kan PO-nya, LPB-nya, penerimaan barangnya ke tracking. Lalu ini integrate ke accounting-nya, persediaannya gimana, nanti itu banyak banget berarti ya, ERP itu banyak banget berarti. Banyak, cuman dari situ kan bisa kita pecah satu-satu Mbak. Ada yang cuman minta butuh untuk penjualannya doang, POS-nya doang. Ada yang cuman untuk untuk inventarisnya aja. Ada yang untuk accountingnya aja. Nah cuman kita juga sebenarnya nggak melulu soal ERP sih, kita juga banyak soal e-learning sebenarnya. E-learning itu banyak banget juga. Maksudnya modelnya. Video based kayak ruang guru kayak gitu-gitu? Ya salah satunya itu juga kayak gitu. Terus ada yang interaktif yang kita bikin kayak game, web based, gamifikasi gitu. Ujung-ujungnya untuk assessment test gitu. Jadi ya kita ada satu klien kita itu dari Toyota itu bikin kayak dia pengen karena dia kan kiblatnya dari Jepang ya. Jepang kan kemelekan teknologinya luar biasa ini. Jadi waktu itu kita dapat challenge, bisa nggak bikin satu interaksi game, tapi ini nggak sekedar game. Ini untuk assessment sebenarnya, tapi kita kemasannya kayak game, bener-bener orang yang main, orang yang login di situ itu ya udah kayak dia main game padahal dia sedang di assess gitu. Kurang lebihnya sih kayak gitu sih demandnya. Jadi kayak kita itu udah mematenkan dua pattern dari itu tadi, itu yang bener-bener kayak ada sisi entertainingnya yang tadi kayak saya bilang game itu tadi. Ada yang murni kayak proses bisnis yang itu kita sebut ERP itu tadi. Dan itu pecahannya udah banyak banget Mbak. Kalau yang entertain ini bisa kayak sesimpel activation Instagram filter, terus bisa kayak kita kemarin juga ada kerjain Tokopedia itu kayak booth activation untuk augmented reality, terus game itu tadi AR, VR itu kita implement semua di situ. Jadi all digital things itu kita bisa provide sih. Oke. Gitu. Nah, bicara tentang teknologi kan juga tentang ketersediaannya nih. Maksudnya accessibility-nya untuk masyarakat luas itu kan ada kesenjangan ya Tek ya. Betul. Berarti kan ya karena kita ngerti costnya teknologi itu nggak murah, berarti kebanyakan kliennya yang mampu untuk quote on quote bayar itu kan pasti yang gede dan siap dana kan. Benar Mbak. Nah berarti menurut kamu sendiri Tek kayak di Indonesia tuh masa depan teknologi tuh kayak gimana? Nah, wah ini topik yang cukup
Berat sih Mbak, bukan berat sih, Oke. maksudnya jujur karena sudut pandangku adalah praktisi, Iya. aku bukan basicnya Nggak usah main research. politik deh. Ya, aku bukan fokus di research dan apa kebutuhan teknologinya, yang maksudnya demanding on bagaimana sih kebutuhan. Tapi kita lihat fakta di lapangan aja sih Mbak. Sebenarnya kalau aku lihat pada akhirnya orang akan butuh teknologi sih. Sesimpel gini deh, sekarang ketika kita ngomongin orang baru melahirkan dan ketika anak itu udah bertumbuh dewasa, let's say udah 2-3 tahun, rata-rata sudah pasti mereka akan dipegangin gadget. Itu hal yang simpel aja deh, kita nggak usah melebar ke mana-mana ya. Dan gadget ini banyak fungsi untuk edukasi, ya untuk entertaining, dan banyaklah fungsi-fungsi productivity lainnya gitu. Nah, kalau dari prinsipnya adalah kalau kita ngeliat selama perkembangan gadget itu tidak berhenti, selama itu pula teknologi itu tidak akan ada habisnya kayak gitu. Jadi kayak ya kita ngomong apalagi di Indonesia ya, waduh tingkat konsumsi gadget itu mulai dari kelas menengah bawah sampai yang atas itu udah pasti tidak luput dari gadget gitu. Ya udah itu sebenarnya kalau kita in practical ways kita udah melihat bahwa ya udah sampai kapanpun ketika kamu pegang gadget, selama kapanpun itu juga kamu akan butuh teknologi. Kayak gitu sih sederhananya sih. Dan kalau di Indonesia sendiri sebenarnya banyak banget yang teman-teman yang murni gerillianya di startup ya. Ya contoh kayak banyak misalkan kayak Evisary gitu, misalkan kita ngomong dia juga bagus juga, dia bergerak di agribisnis, dia bikin otomasi sistem untuk ngasih makan otomatis si ikannya ketika dia lapar. Nah itu kan hubungannya ke ini juga ya, apa namanya, banyaknya pekerjaan Indonesia, warga Indonesia yang dunia kelautan, kemaritiman dan lain-lain itu bisa supporting sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin teknologi sih kita mau nggak mau akan depending terus, maksudnya bergantung terus. Nah, gitu berarti kayak emang sih udah kelihatan mata ya, kayak apa tuh namanya, pekerja-pekerja yang punya basic IT itu kan pasti bayarannya tinggi. Kayak itu udah kayak jadi rahasia umum gitu ya. Tapi kan mereka kebanyakan larinya ke perusahaan-perusahaan yang besar, paham. yang apa tuh namanya, perusahaan asing kah atau perusahaan yang emang udah gede banget gitu kan. Mereka kan pasti mampu dibayar dengan tinggi tuh. Nah, sedangkan teman-teman yang SMK itu kan juga sebenarnya sama-sama berkualitasnya bisa. Gitu. Nah, bisa nggak sih kayak nggak cuman orang-orang yang punya background oke dan di hire oleh perusahaan besar gitu, tapi teman-teman yang dari studio kecil atau background SMK kayak gitu juga punya penghasilan yang besar gitu loh. Atau kayak kebanyakan nih anggaplah kayak freelancer yang di Fiverr tuh, mereka kan bisa kayaknya karena klien-kliennya bule, anggaplah kayak gitu kan. Nah, ini menurut kamu gimana? Ini ada beberapa pandangan yang lucu juga sih sebenarnya kalau kita tarik lagi. Jadi gini, lucunya adalah kayak ya ini aku nggak tahu apakah standarnya kita yang terlalu Indonesia yang terlalu tinggi atau gimana. Kadang bener banget kenapa kadang juga kayak platform-platform kayak Fiverr, freelancer.com atau bahkan Famos Talenta ya, promosi. Kliennya belum dibule sih, tapi amin lah ya. Ya, bule itu jujur aku nggak tahu juga, karena aku juga sempet sih, kita juga beberapa kali ngerjain proyekan dari luar. Itu sesimpel kompro, company profile website yang sehari-hari kita lakukan, kerjakan, bahkan mungkin secara pengerjaan di bawah 1 minggu gitu, tapi di sana dinilai sangat besar, besar banget, bahkan berpuluh kali lipat bahkan kadang dari sini. Itu yang kadang aku sendiri sampai hari ini masih menganalisa sih, maksudnya ini apakah standar kita yang harus disesuaikan ataukah emang mereka menghargai pekerjaan kita memang sesuai standar mereka di sana seperti itu, atau kulturnya atau seperti apa. Padahal yang kita lihat sama aja bentuknya sebenarnya. Fungsi ya, ngomongin fungsi, bentuk,
apalagi udah kita ngomongin UI, UX dan lain-lain. Sama, malah bagusan banyak teman-teman dari Indo sebenarnya kalau Iya, kita iya, analisa iya. daripada mereka yang ada di luar. Nah, makanya ini sebenarnya ada dilema sedikit sih di sini ketika kok lucunya adalah teman-teman yang di Indo ketika kita ya contoh studio kecil kayak Intif ini ya, terus apa namanya ya freelancer deh. Ketika kita nawarin project ke klien atau apa itu ya kadang sometimes kita merasa kayak wah ini kok terlalu murah kayak gitu. Padahal di luar aku bisa dapetin harga yang wow kayak gitu. Ya itu sih balik lagi ke mungkin ke culture-nya dari luar ya. Karena Intif pun juga mengerjakan dari luar juga nggak banyak, mungkin dari 100% proyek yang kita kerjakan cuma 20%. Dan itu pun juga gampang ngerjainnya, gampang cairnya dan luar biasa hasilnya sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau aku kemarin sempat coba berlogika aja. Ya boleh. Berlogika gitu ya. Kayaknya sih itu koneksinya dengan UMK kita sih. Karena di sana kan pasti mereka standar livingnya lebih besar kan. Untuk hire kita pasti mungkin itu cuman 10% dari penghasilan mereka maybe bisa kan, jadi gitu. Bisa jadi. Nah cuman kan kita juga nggak mau lah ya, masa kita dengan kualitas yang kayak gini majuin negara orang lain kan. Kita sendiri juga pengen, cuman emang itu faktanya ya affordability di pasarnya Indonesia emang belum setinggi itu ya. Jadi itu juga kadang yang jadi concern juga sih, karena kan ya kita pengen lah memberdayakan dan mensejahterakan sesama pekerja kreatif, itu pasti sangat pengen gitu loh. Tapi ya memang pasarnya belum semendukung itu gitu loh. Ya betul banget sih Mbak, sepakat sih kalau itu. Cerita lagi Teh. Boleh Tentang SMK tadi Teh. Apa sih maksudnya, kayak concern atau apa sih namanya, kayak ya alasan kamu untuk ya paling enggak sekarang udah ini ya, udah mostly kayak di Intif kebanyakan SMK ya, atau S1, S2 bahkan ada? Komposisinya mungkin ke 70% SMK, 30% S1. Ya kita ngomongin banyak hal ya, perspektif. Aku nggak tahu ini suatu suatu value atau gimana. Ketika aku beberapa tahun ini ngadepin teman-teman SMK, mereka itu semangat berjuangnya itu tinggi. Bukan skillnya ya. Aku nggak ngomong skill itu di kita. Jadi lucunya adalah kalau aku sama Min hiring, skill itu nomor kesekian, yang penting mental. Sama ya mental hubungannya sama semangat berjuangnya itu tadi ya. Aku setuju sih. Nah jadi kayak mental temen-temen ya memang aku nggak ngomong semuanya, tapi yang di Intif pun saat ini tuh aku salutnya adalah khususnya timku sendiri ya. Aku nggak tahu mungkin di software house lain atau di ini lain. Untuk di timku sendiri itu mereka semangat untuk solving problemsnya itu tinggi banget, sangat tinggi, bahkan melebihi aku dan Min. Karena balik lagi aku dan Min bukan basic IT, jadi aku mau maksimalin gimana nggak bakal bisa ngoding gitu kan. Oke. Tapi kalau ketika mereka nemuin bug, mereka nemuin ini, ya umumnya yang kita temui pastilah bug ini di fix muncul bug lain, bug ini di fix muncul bug lain. Nah kalau mereka rata-rata waduh muncul bug lagi deh, oke sikat gas. Justru kayak mereka itu pengen ngebuktiin bahwa aku ini bisa loh membuat sistem yang proper kayak gitu. Itu semangat yang aku nggak nyangka ternyata teman-teman SMK itu punya pandangan yang keren banget gitu loh. Justru nih malah kadang yang mungkin ya yang beberapa hal itu yang mungkin dari lulusan tertentu itu kadang mereka yang kadang agak kendor. Tapi aku nggak bilang semua ya, maksudnya emang ke individunya ya. Balik lagi ke individunya, cuman karena kita case-nya di Intif adalah memang mostly teman-teman SMK yang berani deh saya diadu, misalkan tim Intif kita ngadain satu fastest coding gitu, programming itu kita bisa pegang itu. Nah karena mindset mereka udah bagus, yang pertama dari juang mereka bagus,
tinggal aku sama Min ini tambahin mereka perspektif soal bisnis. Oke. Bahkan uniknya di Intif culture-nya adalah semua programmer, semua tim yang harus tahu seberapa tinggi nilai project yang kita kerjakan dan seberapa kecil nilai project yang kita kerjakan. Amazing. Itu kita transparan banget. Mungkin di berbagai agensi atau apa itu hal yang confidential. Saya paham, maksudnya tujuannya ya ada hal-hal tertentu yang bisa nggak kita nggak sounding gitu kan. Cuman jujur untuk memicu mereka bahwa kerjaanmu itu bobot tanggung jawabnya juga ya. Bobot tanggung jawabmu itu segede ini. Lalu kamu kalau bisa skillmu itu dihargai setinggi ini loh bro. Kayak gitu. Dan aku selalu bilang ke teman-teman, udahlah kalian kerja di Intif itu bukan untuk di Intif kok. Untuk kalian sendiri. Kalian ntar keluar, kalian bikin sendiri ngerjain. Nggak apa-apa, malah jangan lupa ya Intif diajak ya. Kayak gitu kalau misalkan kamu dapat bikin ekosistemnya dong. Iya, bikin ekosistemnya malah bagus supaya kalian tahu gimana cara kita kasih penawaran, asumsi dasarnya apa, logika kita memberikan penawaran itu apa, dan mereka pasar itu kebutuhannya seperti apa. Tidak melulu soal teknologi sebenarnya. Kita ngomongin tuh solusinya justru. Term kreatifnya itu tadi, seberapa bisa kita menjawab apa yang klien inginkan sih sebenarnya kayak gitu. Ya itu sih. Kebanyakan SMK-nya di Surabaya atau dari manapun? Dari manapun sebenarnya. Berarti sebenarnya emang di SMK tuh pasti ada diajarin IT ya? Jurusan tertentu sih. Kalau di SMK kan banyak jurusan ya Mbak ya. Maksudnya kalau yang fokusnya yang aku sama teman-teman Intif itu ya yang RPL sih, rekayasa perangkat lunak. Nah itu yang mostly. Nah karena kita juga ada program kerjasama nih sama SMK kan di Surabaya, Malang, Pasuruan, kota-kota yang kita anggap sumbernya developer itu sebenarnya dari kota-kota ini. Nah itu kita kerjasama, fungsinya untuk kita sourcing talent sih. Iya, sourcing talent. Nah kadang mereka juga lempar aja intern, misalkan telepon nih Pak Guru, Bu Gurunya, Mas Bayu, nggak Artek sih, Bayu sih Mas Bayu ini ada nggak space untuk teman-teman magang kayak gitu, join aja. Bahkan kayak teman-teman magang di Intif itu kebanyakan karena kita sudah memindsetkan mereka dengan pace kerja, mereka kayak akhirnya ikut kompetisi tertentu itu sering juara, karena mereka udah terbiasa ritme kerja itu harus seperfect apa, harus kebutuhannya harus kompleks apa kayak gitu sih. Karena kan kalau dunia kerja udah tentang ketelitian juga betul. Segala macam. Udah beda lah sama yang di SMK lah, aku bilang kayak gitu. Itu gitu bentuk kerjasamanya gimana sama SMK? Sebenarnya sih kita nggak yang kerjasama yang tertulis atau kerjasama kayak gimana ya cuman kayak ya kita menampung aja, menampung mereka yang ini, lalu kita nanti akan lemparkan mereka ke perusahaan-perusahaan juga yang memang membutuhkan. Contoh nih kayak tadi kan aku bilang kalau misalkan bikin sistem di Intif tidak harus Intif yang mengerjakan, artinya bisa dari orang sana, atau kalau kamu butuh talent bisa melalui kita kayak headhunter gitu ya, maksudnya kayak cariin orangnya, lempar aja ke dia, dan itu teman-teman SMK rata-rata yang kita provide kayak gitu. Dan kita bertanggung jawab atas itu, maksudnya kita nggak cuman ini backgroundnya back end misalkan, ya udah kamu ini butuhnya back end ya, enggak. Jadi misalkan nih ketika mereka ada masalah di tengah-tengah, ya udah lari aja ke Intif yang akan menjawab sembari kamu kucariin orang baru kayak gitu. Jadi klien itu merasa terjaga gitu, kayak oh iya masih ada Intif, either orang ini bulanannya silakan bayar langsung, kita cuman ya kayak di depan aja deh kayak gitu, sisanya silahkan. Nah terus masalah quality control gimana Tek? Nah QC itu juga karena gini, sebenarnya kalau di Intif pun nah ini juga lucunya adalah yang pegang QC di Intif itu juga dari teman-teman SMK sebenarnya. Kenapa? Jujur aku kasih kepercayaan banget ke mereka karena aku merasa ya produk mereka lo valid, dipakai kok sama perusahaan-perusahaan sekelas ya tadi mungkin Avien, mungkin BUMN dan lain dipakai. Nah artinya mereka sudah harus berpikir strategik kayak gitu kan, maksudnya tidak hanya ngomongin soal gimana cara ngoding cepet, ngoding tepat,
ngoding akurat, itu enggak, tapi strategic thinkingnya itu kita asah dari situ. Jadi ada ya beberapa tim, ya mungkin 2 orang sih yang sekarang kita pegang untuk head of programmingnya itu mereka yang handle QC-nya. Jadi mereka kayak sudah punya template SOP ya mungkin ya, makanya SOP yang mau nggak mau ketika ada anak intern atau ada anak yang probation, kamu kuncinya di sini dulu. Kalau ini udah nggak bisa mau lanjutin, ya udah mending kita nggak bisa terus kayak gitu, atau kita kasih kesempatan, ternyata kesempatan itu tidak dilempar balik dengan baik gitu, ya sudah. Jadi kayak QC-nya lebih ke impractical things-nya aja sih, maksudnya kayak hal-hal praktis apa sih yang biasanya dilakukan oleh klien kayak gitu. Mungkin di buku banyak ya kalau ngomongin teori. Tapi kalau misalkan kita udah ngomong klien nggak ada. Teori itu 20% lah bang. Lainnya improve. Itu sih kalau QC-nya biasanya gitu. Di Intip sendiri berapa orang sekarang? Sekarang sih 15 orang. 15 orang. Ya kalau programmernya sih ya 70%. Lebih banyak 70% programmer. Gitu. Oke. Nah, ini berarti udah berapa tahun ya, Tek? Dari 2019 ya, Tek? 19. Ya 4 tahun sih. 4 tahun. 4 tahun lebih lah. Berkutat di dunia teknologi. Betul. Udah nyaman nih, Tek? Ini pertanyaannya nyaman yang kayak gimana dulu gitu. Kalau dibilang nyaman sih nyaman aja sih Mbak. Nyamannya itu tapi aku belum sampai yang wah ini nih yang pengen aku cari gitu. Karena jujur visinya Intip sendiri itu sesimpel kayak orang pengen bikin apa yang berhubungan sama teknologi, Intip. Orang Intip. Nah, sekarang itu belum kayak gitu. Oh, pengen jadi top of mind gitu. Iya, top of mind untuk jasa yang emang one stop solution untuk kita tanya-tanya soal IT ya. Maksudnya nggak melulu soal sistem software maksudnya. Apapun lah. Nah, cuman kan misinya ya kayak gini dulu gitu. Tapi kalau sejauh ini sih yang paling aku seneng adalah ketika aku bisa bermanfaat sama timku sendiri. Contohnya kayak teman-teman magang. Dari magang yang non IT sampai yang IT, mereka rata-rata bisa dibilang settle semua. Contoh yang kita pernah ada satu magang batch pertama, sekarang bikin agensi juga sama kayak Intip, dan kompetitor kita akhirnya sekarang. Nah, kita bersaing sehat. Lalu yang kedua ada juga kita tim sosmed kita waktu itu akhirnya keluar dari Intip, dia ke Jakarta masuk di salah satu company startup yang menurut kita lumayan. Lalu juga untuk yang SMK banyak yang juara, ada 2 orang sih yang juara 1. Lalu juga di in-house-nya Intip sendiri itu mereka kayak sesimpel kayak kita ngelihat kayak, wih HP-nya anak ini ganti lagi, wih ini device-nya ganti ini, wih motornya ganti, wah ini itu udah kenyamanan yang nggak bisa aku iniin sih, maksudnya aku gantiin lah. Karena jujur aku sendiri pada awal-awal bangun Intip sama Min hampir 1,5 tahun nggak ambil keuntungan untuk aku sendiri gitu. Gitu sih perjuangannya, kayak ya sedikit terbayarkan lah ngelihat kayak gitu. Gitu sih. Oke. Rencana terdekat ke depannya apa, Tek? Rencana terdekatnya. Nah, sebenarnya sih kalau Intip sendiri sih karena kita basicnya tailor made ya, maksudnya custom base gitu dan lain-lain. Kita sih pengen bikin suatu produk gitu. Cuman that's another challenge, right? Ya, itu akan jadi challenge baru gitu yang siapa tahu kita juga kesusahan gitu di bagian itu. Tapi kita punya solusi gitu. Solusinya adalah ya udah kita bikin produk kerjasama aja sama company atau perusahaan-perusahaan yang menurut kita bisa kita ajain kerjasama. Mereka punya services apa, kita support di IT-nya, kita lalu jual produk ini. Sesimpel itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin ya jujur sampai detik ini kita masih validasi beberapa ide kita. Contoh kayak 2021 itu kita itu masif banget sih, kita ikut 5 kompetisi tapi 3 yang jadi finalis dan top 3 waktu itu. Salah satunya yang kita top 3 Asia itu untuk kita ngajuin sistem untuk mendeteksi orang ngantuk.
ketika menyetir. Karena waktu itu kita melihat angka kecelakaan di Indonesia terutama di bidang logistik waktu itu tinggi karena ngantuk, kelalaian dan lain-lain. Nah, kita bikin sensor, kita bikin kamera yang bisa auto detect dan membangunkan orang driver itu ditabukin gitu. Dan enggak juga sih. Dan langsung masuk ke dashboard HRD-nya lah kurang lebih kayak gitu. Atau ada alarm didu. Betul, sebenarnya kayak alarm gitu. Cuman alarmnya itu kita setup tidak mengagetkan karena juga bahaya juga. Jadi kita atau disetrum aja. Jangan dong, itu bikin panik jadinya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Kita masih research dan validasi produk secara nggak langsung, tapi caranya kita research, kita nggak mau keluar uang, ya udah kita ikut kompetisi. Caranya gitu. Jadi kayak sama aja, orang kompetisi juga ada jurinya kok. Ya kita validasi, malah kalau kita tervalidasi malah kita dapat funding, malah kita dapat apa, mendingan gitu ya. Sekarang lagi 2 itu sih fokus yang terdekat. Gitu. Tapi aku penasaran kan kamu kan berjalan terus dengan Min tuh. Kamu tuh tipe yang lebih gimana sih, dan Min itu lebih yang gimana? Karena kan maksudnya itu kan semua secara karakter ya berarti ya. Iya, gimana? Kalau aku sendiri itu jujur aku dan Min tuh masing-masing punya ego sih. Ego yang terarah bedanya. Jadi ego yang terarah. Jadi sampai mana ketika aku bisa mengiyakan egomu, sampai kapan kamu bisa mengiyakan egoku. Jadi kita sudah setup itu, bangun itu kayak bahkan mungkin seperempat abad usianya Min itu kan main sama aku terus kan dari kecil. Melebihi Mungkin dari usia kecil, bukan kecil sih, kita umur 16 tahun SMA itu udah tahu lah ya karakteristiknya masing-masing. Jadi aku nganggep Min itu sometimes sebagai partner iya, sebagai kakak iya, sebagai adik juga iya, dan lawan juga iya. Jadi kayak porsinya pas sih menurutku, dan nggak tahu ya, kayak berjalannya waktu itu malah kadang ya, misalkan kayak orang berpartner itu kan, wah itu pasti ada titik di mana slacknya. Kalau slack pasti ada ya, maksudnya aku sendiri sama Min tiap hari itu pasti slack terus. Cuman kan slacknya yang mana dulu nih yang harus dikedepanin, untuk kebutuhannya Intif atau individu kayak gitu. Selama kebutuhannya Intif atau kebutuhan tim, ya udah, kenapa nggak kita slack terus aja, nggak apa-apa gitu. Itu hal yang wajar banget lah. Kayak gitu. Tapi dua-duanya tipe eksekutor ya? Kalau aku sih kayaknya lebih ke eksekutor sih. Kalau Min konseptor, cuman ya hampir sama lah. Mungkin kayak persentasenya Min lebih banyak di konseptornya, aku eksekutor. Tapi sometimes aku di konseptornya juga berapa persen, Min di eksekutornya. Jadi tergantung case by case-nya sih, Mbak. Ada masa di mana Min itu as konseptor, ada masa di mana aku as eksekutor. Begitupun sebaliknya. Ya, kayak gitu. Ada rencana mau kayak, nggak tahu, biasanya kan cari investor, venture capital. Ya. Pertanyaan yang cukup lumrah dan umum sebenarnya. Iya, yang kan namanya bisnis. Iya, bener. Kalau aku mikirnya sama Min, selama nggak kita bisa nggak pakai investor, kenapa harus investor? Karena itu sebenarnya beban loh. Kalau kita pikir secara garis besar ya, orang kita dipinjemin duit kok gimana caranya ngembalikin gitu kan? Ya pasti akan ada perhitungannya. Cuman kalau kita berpikirnya investor kita saat ini adalah modal kita murni, tabungan kita. Maksudnya tabungan dari lomba, terus ya kita kan ada penyisihan untuk ya operasional kantor, dan kita ada biaya lain-lain. Dan untuk Intif sendiri aku nggak tahu ya. Kalau untuk orang invest ke Intif, aku memilih untuk enggak, karena kita proses bisnisnya simple kok sebenarnya, sama aja kayak studio-studio umum gitu. Apa yang mau kamu harapkan lebih untuk investor? Mending kalau ada investor kita bikin produk aja kayak gitu. Kayak misalkan kerja sama produk A, kita bikin platform yang bisa A B C D nih. Ya udah, ntar porsinya Intif seberapa, porsinya dia seberapa. Itu menurutku lebih fair. Karena di Intif sendiri ya itu aku juga bingung gitu, ketika ada yang nawarin invest, ada, cuman aku pikir-pikir lagi itu beban loh. Malah aku sama Min sih mikirnya ya masih itu memang untuk percepatan sih. Di sisi lain
percepatan. Cuman kadang kita mikir justru kalau nggak ada investor tapi kamu bisa scaling up, ya itu yang keren. Nah, bukan berarti aku menutup investor ya, Kak. Tapi caraku untuk memanage investor itu lebih ke gitu. Produk aja deh, kita bikin produk, kita bikin ini. Jangan diintifnya kayak gitu sih. Oke, Gitu. biar sama-sama untung lah ya. Benar. Oke, kita sudah 1 hari. Wih, 1 hari. Enggak 1 jam. 1 jam bersama Mas Artek. Terima kasih Mas Artek. Siap. Menurutku dari pembicaraan kali ini tuh yang aku tangkap adalah yang pertama, kalau kita mau bikin usaha tuh nggak harus yang linear dengan background kita ya. Yang Benar penting ada banget. mau. Betul. Yang kedua, tidak ada yang tidak mungkin di dunia bisnis. Iyalah. Kayak Bener. totally agree gitu. Jadi kayak ya pasti kalau kita ada mau pasti kita ketemu jalannya. Jadi kayak buat calon-calon entrepreneur atau sesama bisnismen di luar sana yang lagi skeptis atau apa, coba ingat-ingat lagi keinginan kita di awal bahwa ya kita percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan Famous Figure Podcast. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dan jika kalian suka mendengarkan podcast hari ini, silakan komentar atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Supaya kalian tidak ketinggalan info terkini, catch up bersama kita di Instagram @famouscompany dan di @intifstudio. Terima kasih and have a good day, Famous Friends. Bye. Bye.